Di belakang gua udah ada Toyota Alphard terbaru yang pakai mesin hybrid. Dan gue tuh pertama kali nyobain ini. Jadi ini beneran first impression, impresi pertama gua melihat bagian luar dan pakai mobilnya dan lihat dalamnya. Jadi kita lihat ya, semegah apa mobil ini. Langsung aja kita lihat dari bagian luarnya dulu ya. Jujur aja, gue pas ngedapetin mobil ini gitu ya, langsung kaget banget karena bagian eksteriornya menurut gua ini stunning banget ya. Apalagi mungkin kalau dibandingin sama generasi sebelumnya. Karena Alphard yang ini tuh dia generasi keempat ya teman-teman. Jadi kalau gua nggak salah Alphard generasi pertama tuh udah muncul dari tahun 2003. Dan generasi keempatnya ini muncul 2 tahun atau 3 tahun yang lalu gitu ya, tahun 2023 kalau gua nggak salah. Generasi sebelumnya itu tuh adalah Alphard yang dikenal itu sebagai Alphard Transformer. Karena bagian logo depannya tuh dia ada kayak logo Transformernya gitu ya. Nah, di generasi keempatnya balik lagi ke logo Toyota dan bempernya sih, dan headlight dan juga DRL-nya ini yang bener-bener beda gitu ya. Jujur aja, dulu gua ngeliat yang Transformer tuh kayak keren banget gitu ya. Tapi begitu yang ini muncul, langsung hilang semua gitu ya. Karena ini tuh bempernya tuh gak kelihatan kayak tempelan gitu. Karena kalau yang Transformer, kalau misalnya kita lihat sekarang itu kayak tempelan gitu. Kompetitornya juga gitu yang baru rilis kemarin itu tuh kayak tempelan juga. Nah kalau ini tuh enggak gitu, bisa kita lihat ya, ada aksen chrome-nya tapi bukan chrome yang nyala banget gitu. Jadi kayak seolah-olah diamond yang disusun kayak sisik gitu ya, kayak naga, sisik naga gitu. Nah tapi nggak kayak tempelan, kayak bener-bener menyatu dengan bodinya. Makanya gue suka banget. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari kejauhan, seakan-akan ini tuh bukan grill. Karena kan grill itu sebenarnya buat masuk udara gitu ya. Seakan-akan ini tuh full. Padahal sudah kalau misalnya kita lihat lebih dalam, lebih detail gitu ya. Sebenarnya ini tuh lubang, ada kisi-kisinya gitu ya. Ada kisi-kisinya bagian sini nih, yang memang untuk angin ya, buat radiator. Kayak gitu. Dan di area juga, wah, dia tetap ngambil model. Jadi yang gue suka dari Alphard tuh adalah dia tuh punya karakter gitu ya. Dari generasi 1 bahkan udah ganti 4 generasi gitu. Ini generasi keempat. Dia tuh tetap pakai bahasa desain yang sama. Jadi bentuk lampunya itu dia kayak ngelebar gitu ya. Jadi dari sini kecil terus ngelebar ke belakang gitu. Dari dulunya tuh kayak gitu. Nah, cuman di versi yang terbarunya ini dia lebih sipit gitu ya, khas mobil-mobil sekarang. Kemudian di RL-nya dibikin seperti sisik tadi lagi gitu ya. Keren banget sih. Berbagi dengan lampu sennya gitu ya. Ini lagi kita hidupkan lampu sennya. Dia udah sekuensial juga, udah lari-lari gitu. Tapi kalau misalnya sennya mati, ini akan full DRL. Keren banget. Dan lampunya juga di sini udah full proyektor. Gitu ya, ada 3. Ada fog lamp juga di bagian bawah sini, ada aksen chrome-nya lagi di sini sebagai wing-nya. Tapi ini bukan lubang ya, ini aksesoris aja. Ada sensor di bagian depan. Di bagian sini juga ada sensor dan nah, di Alphard Hybrid ini yang paling baru, itu dia udah pakai radar. Gitu. Di sini di logo Toyota ini ada radarnya karena dia udah pakai Toyota Safety Sense atau TSS yang level 3 ya, 3.0. Jadi yang paling tinggi TSS-nya terpaling baru lah di Indonesia. Karena memang yang gue suka lagi dari Alphard itu, dia ini rakitan Jepang asli tulen gitu ya. Jadi dia CBU dan dibikinnya di Jepang. Karena memang Alphard tuh awalnya banget memang untuk pasar Jepang. Baru kemudian dijual juga, diekspor juga ke wilayah Asia ya. Makanya kalau di Amerika, di Eropa mungkin nggak banyak Alphard. Karena memang ini mobil khusus untuk daerah-daerah Asia gitu. Makanya gak usah diraguin lagi kualitinya gitu ya. Orang dibikinnya juga di Jepang langsung gitu. Itu yang gue suka sih. Terus Alphard yang sedang gue review ini adalah Alphard yang tipe tertinggi teman-teman. Jadi di Indonesia saat ini ada 2 tipe Alphard gitu ya. Yang tipe bawahnya itu yang G. Dan yang tipe tertingginya adalah yang HEV atau Hybrid Electric Vehicle atau mobil yang pakai mesin hybrid. Gitu. Dia mesinnya pakai 2500 cc. Yang G juga sama 2500 cc, tapi untuk yang hybrid berarti ketambahan baterai dan motor listrik gitu ya. Yang jadi dia bisa bikin hemat gitu ya, irit. Wah, gue aja kaget banget guys, ini mobil irit banget. Dan juga dapetin torsi yang lebih baik gitu ya. Oke, bagian depan kira-kira kayak gitu. Kita lihat sedikit ke bagian samping. Sini. Dia pakai ban yang sebetulnya gede banget ya sebenarnya karena dia pakai ring 19. Di sini bannya juga udah pakai Michelin yang primacy gitu ya. Jadi bannya juga udah khusus ban premium agar lebih kedap.
Terus pakai velg yang dual tone. Walaupun emang kalau dari jauh tuh kelihatannya kayak masih agak kurang proporsional gitu, seakan-akan bannya masih agak kurang gede gitu ya. Ya mungkin itu apa ya, salah satu yang gue sayangkan sih. Walaupun memang karena ini adalah MPV atau mobil keluarga, mungkin ban yang terlalu gede itu nanti bikin jadi ngampuk ya di jalan gitu, nggak enak. Jadi ya mungkin sesuai dengan keharusannya aja ya, bikin mobil ini nyaman. Tapi emang beneran nyaman. Nanti kita cek juga ya bagian kenyamanan. Tinggi gitu ya, secara dimensi mobil ini tuh kayaknya sedikit lagi 2 meter ya, mungkin 1,9 atau 1,8 meter. Untuk panjangnya sendiri dia 5 meter. Jadi 5 meter lebih dikit, lebih 10 mm. Dan karena tingginya yang juga sangat tinggi gitu ya, bahkan dibandingin dengan kompetitornya, mobil ini punya headroom dan kelegaan yang baik gitu ya. Jadi nanti kita lihat di bagian dalam. Ada lampu sen seperti biasa, dan di bagian bawah sininya, kalau misalnya kita lihat gitu ya, biar lebih kelihatan, dia tuh ada kamera. Karena mobil ini ada kamera 360-nya. Jadi nanti juga kita akan lihat, dan di sini ada welcome lamp. Dia ada lampu yang ke bagian bawah, dan ada logo Alphard. Jadi bagi logo Alphard yang transformernya itu ditaruh di sini. Dan ada emblem HEV di bagian bawah sini. Kita masuk ke bagian dalamnya. Ini sih gila banget sih, jujur sih. Emang mobil luxury ya, jadi mewah banget. Dari masuk pun udah kerasa. Padahal di sini gua adalah di bangku pengemudi ya gitu. Dimana sebenarnya pemilik Alphard itu akan jarang banget ada di bagian depan sebetulnya ya. Tapi di depan pun diberikan kesan mewah yang sangat maksimal gitu ya. Jadi kerasanya tuh mulai dari ini ya, empuk-empuk ya, soft touch. Itu bener-bener di semua bagiannya itu ada soft touch gitu ya. Di sini gitu, di bagian handle pintu gitu kan, di dashboard bagian depan, ini semua sampai ke bagian depan sini gitu. Joknya apalagi gitu ya, empuk banget. Jadi wah, udah nggak usah diragukan lagi ya di bagian depan ini. Nah, apa aja yang spesial di bagian depan ini yang begitu gua pakai mobilnya itu gua langsung super duper kaget gitu ya, impresif banget. Itu adalah yang pertama dari sisi MID-nya teman-teman. Sebagai pengemudi tuh, ini tuh dia kedapatan MID yang udah paling canggih, dimana dia itu MID udah full digital. Gak cuman itu, tapi konsumsi bahan bakar, kemudian informasi tentang baterai hybridnya gitu ya, dan bahkan maps itu tuh ada di dalam MID-nya. Karena mobil ini tuh udah ada sistem navigasi internalnya yang dia itu udah aktif gitu ya. Jadi dia terintegrasi dengan MID-nya, Maps-nya pun sampai ke sini. Termasuk kalau kita lagi pakai direction dan navigasinya. Nggak cuma itu, yang impresif lagi adalah head-up display-nya. Jadi di bagian pengemudi gitu ya, di depan itu ada head-up display. Dan nggak cuma memperlihatkan tentang kecepatan gitu ya, gigi gitu di depannya, apakah lagi masuk mode PD dan lain-lain. Tapi juga ada untuk ADAS-nya gitu ya, atau TSS-nya itu ada di depan. Jadi adaptive cruise control, kemudian lane following assist-nya itu ada di bagian depan juga. Jadi kita nggak betul lihat MID bahkan gitu ya. Gak cuma itu, maps-nya pun muncul di depan. Jadi pas lagi mengemudi itu kita punya 3 maps teman-teman, di head unit, di MID, dan juga di head-up display gitu. Jadi kalau nyasar sih kebangetan ya sopirnya ya gitu ya, karena dia sangat lengkap banget. Bahkan tadi layarnya pun head unitnya itu gede banget. Ini 22 inci deh kayak kalau nggak salah ya gitu. Pokoknya di atas 20 inci. Semuanya di sini touchscreen dan jelas nggak ada nge-lag sama sekali. Udah ada built-in navigation-nya. Pengaturan mobilnya semua bisa diatur lewat head unitnya ini gitu ya. Termasuk kalau misalnya kita lihat di sini konsumsi bahan bakarnya bisa lihat di sini gitu ya, hybridnya dan lain-lain. Termasuk pengaturan ADAS gitu ya. Dan tentu saja Apple CarPlay, Android Auto juga semua wireless bisa dipakai di sini. Pengaturan AC-nya juga di sini masih menggunakan knob putar gitu ya, yang dia keren banget. Jadi ada digitalnya di dalam sini gitu ya, angkanya. Nah, AC-nya sendiri itu dia udah bukan dual zone lagi ya, tapi 4 zone. Apa ya istilahnya? Quadro zone ya, quadruple zone. Karena bagian depannya kanan kiri itu bisa berbeda, bagian belakang juga kanan kiri bisa berbeda. Jadi AC-nya udah bisa sendiri-sendiri gitu ya. Kalau yang belakang kedinginan bisa di-adjust sendiri kayak gitu.
Ada kamera 360 juga, ini juga salah satu yang paling gue suka gitu ya, karena ketika mobilnya bergerak secara lambat, itu dia akan otomatis nyala. Karena kita tahu mobil ini kan besar sekali ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kamera 360-nya nggak berjalan, atau nggak ada kamera 360-nya bakal susah banget, dan ini bener-bener ngebantu banget pengemudinya. Terus, nah yang nggak terbiasa dengan setir model paling mahalnya Toyota, Lexus gitu ya, Land Cruiser. Jadi setirnya itu dia sangat simple tapi elegan banget gitu, ada aksen kayunya. Nah terus tombol pengaturan di sini tuh ada kayak simbol target gitu, karena pengaturannya itu bukan di MID bahkan gitu, tapi pengaturannya nanti di head up display dan diaturnya lewat sini. Tapi kesan elegan itu jadi dapet gitu ya, gue sih suka banget sih kayak gitu. Karena ini adalah mobil yang sebetulnya dipakainya di baris kedua ya, Pak Bos gitu ya. Maka di bagian sopir ini ada banyak juga untuk pengaturan di baris keduanya juga. Jadi sudah sangat praktis untuk buka pintu sliding door kanan kiri bisa dari bagian pengemudi, termasuk untuk membuka sunshade-nya gitu ya, moonroof-nya yang keren banget di bagian belakang itu bisa dari sini. Bahkan juga untuk tirai-tirai kanan kiri belakang gitu ya, itu bisa dibuka lewat sini. Dibuka atau ditutup gitu. Ini coba kita tutup. Nah, itu kita bakal tutup ya. Untuk bagian pengemudi juga dia pengaturan joknya udah elektrik gitu ya, udah enak. Bagian penumpang depan juga udah elektrik, jadi semuanya udah elektrik. Dan dia udah ada memory seat-nya, bahkan sampai 3 gitu ya memorinya. Jadi bahkan buat supir aja dikasih sangat lengkap sekali. Joknya udah full kulit, dan untuk varian tertinggi yang HEV ini kulitnya tuh adalah kulit asli. Dia bukan kulit sintetis. Untuk yang varian G itu dia kulit sintetis. Ada tempat minum juga di bagian sini. Kita lihat ya. Sing gitu ya. Khasnya Toyota. Ini berguna sih ya buat ngedinginin minuman ya. Di bagian pengemudi juga ada. Dan di sini juga ada konsol box yang bisa dibuka dari kanan dan kiri. Besar banget. Gitu ya. Di sini kali biar kelihatan. Set. Besar banget. Kemudian di dalamnya di sini ada colokan juga untuk lighter gitu ya. Kemudian ada colokan Type C dan ada HDMI. Jadi mobil ini bisa dikonekin HDMI untuk entertainment ya. Gitu. Di bagian sini juga ada colokan Type C dua-duanya gitu ya. Dan ada wireless charging juga. Jadi lengkap banget. Enak banget. Terakhir yang gue suka juga itu adalah spion tengahnya. Dia sudah layar monitor. Jadi mau gelap gitu ya, udah malam itu tetap bisa kita lihat. Mau hujan, badai itu masih kita tetap bisa lihat gitu ya, enak banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian baris keduanya ya. Jadi tinggal disentuh aja, langsung bisa dibuka atau bisa dibuka dari pengemudi ya, kayak tadi. Nah, jadi di bagian baris kedua ini juga ada hand gripnya gitu ya. Dia cukup panjang buat bantu naik. Dan dia sampai ke bawah, jadi buat anak-anak juga itu bisa ya. Nah, bagian sini juga ada untuk maju mundurin joknya gitu ya, untuk masuk ke bagian baris ketiga kalau memang dibutuhkan gitu ya. Itu juga ini buat recliningnya juga bisa lewat sini. Langsung aja kita masuk ya. Wah, wah, gokil, wah, gokil sih ini, kacau banget. Dari pertama masuk aja itu gue sih bilangnya ini adalah hotel berjalan teman-teman. Gila, ini udah bener-bener kayak masuk hotel. Dan di generasi terbarunya ini dia improvementnya bener-bener modernnya tuh jadi jauh lebih modern lagi, sehingga itu tuh kayak sangat futuristis di bagian dalam gitu ya. Bisa kita lihat dari bagian ininya dulu nih, warna atasnya gitu ya, ini semua sekarang sudah hitam tone-nya sampai ke bagian atas ini juga. Nah, nggak cuma itu gitu ya, ini empuk-empuknya juga enak ternyata pas dipencet ya, nggak kayak mobil gua. Ini enak banget. Udah hitam-hitam sampai joknya hitam. Sedangkan di generasi sebelumnya itu dia masih warna beige gitu ya. Udah sangat masa kini gitu ya. Mungkin 10 tahun yang akan datang juga mobil ini akan tetap kelihatan keren gitu ya. Dan tentu saja singgasananya ini, duduknya ini berasa jadi raja teman-teman. Mungkin kalau ini adalah zaman kerajaan, ini tuh adalah kereta kuda yang paling keren gitu, yang ada yang dalamnya tuh sangat mewah, megah gitu ya. Ini bentuk modern dari kereta kuda raja itu ya. Di atasnya nih, gua karena salfok bagian atasnya dulu ya, jadi gua mau nunjukin bagian atasnya dulu. Ini yang sangat berbeda, karena biasanya mobil MPV, mobil boxy, atau mobil keluarga, atau bahkan SUV juga yang gede, itu tuh sunroofnya gede satu gitu kan ya, set. Nah itu udah biasa teman-teman. Yang ini luar biasa. Dia di depan, di tengahnya ini dia kasih kayak semacam konsol gitu ya. Dan dia ada lampu-lampunya, ada lampu utamanya, ada ambient light-nya,
jadi kayak bener-bener kayak interior desainnya hotel gitu ya. Dan dia ada 2 buah kaca gitu. Jadi masing-masing penumpang itu mendapatkan 1 kaca. Ini yang keren banget, yang gak dipunyain sama tetangga-tetangganya gitu ya. Yang jujur impresi gua sih ini keren banget sih. Keren banget. Gua nggak bisa move on. Gue gamon gue sama bagian atasnya gitu. Tapi ini nggak bisa dibuka ya teman-teman. Mungkin itu salah satu kekurangannya aja sih. Walaupun nggak banyak juga orang yang butuh kacanya bisa dibuka ya, apalagi di Indonesia. Cuman jadinya nggak bisa dipakai kampanye aja ya gitu. Yang kedua, impresi gue langsung menganga itu adalah ketika hanya di sini, di mobil Alphard terbaru ini ada Android remote, teman-teman. Jadi gue bener-bener tinggal duduk aja di sini dan gue bisa mengatur seluruh fitur yang ada di bagian mobilnya gitu melalui Android remote-nya ini. Disediakan untuk 2 penumpang, jadi nggak usah berebut gitu ya. Jadi walaupun di sebelah sini ada tombol pengaturan untuk kursinya gitu ya, reclining dan lain-lain gitu, tapi sebetulnya lewat remote pun bisa gitu. Jadi kita tinggal klik yang bagian seat gitu ya, kemudian kita bisa mengadjust seluruh bagian dari kursinya. Nggak cuman itu, nah di bagian sini juga di kursinya itu udah ada ventilated seat dan ada heatnya juga gitu. Jadi pemanas maupun pendingin joknya tuh ada. Yang bikin gue gagal move on lagi, yang ketiga ada kursi pijitnya. Waduh, ini untuk bos-bos eksekutif muda yang sudah mulai pegel-pegel gitu ya, karena abis kunjungan gitu ya ke tempat-tempat, udah capek di jalan, wah tinggal aktifin aja. Ini bagian belakang ini langsung mukul-mukul kita ya gitu. Enak banget teman-teman. Dan semua bisa diatur lewat si Android ini. Nggak lupa juga, sebelum gue lanjutin ke bagian fitur-fitur yang ada di Androidnya, dia semuanya di sini udah empuk-empuk. Lagi-lagi tadi ya, kulit yang asli, bukan sintetik. Jadi ini beneran kesannya mewah, tidak ringkih gitu ya. Enak banget. Bagian tengahnya sebetulnya ini ada meja lagi gitu ya. Dan dibandingin generasi sebelumnya, ini jelas mejanya jauh lebih keren, lebih proper. Tapi kayaknya nggak akan dipakai sih gitu ya. Kemudian di bagian samping-sampingnya juga di sini udah jelas ya, empuk-empuknya, ada soft touch-nya. Speakernya dia pakai JBL, jadi pakai speaker premium, dan dia jumlahnya ada banyak banget. Terus yang gue suka lagi, nah ini kita masuk ke entertainment. Jadi di bagian depan sini tuh dia ada layar entertainment gitu ya. Dan ini juga sama, bisa diatur melalui remote-nya. Dimana untuk kalau misalnya kita mau dengerin musik, itu tuh musiknya satu bisa berbeda antara bagian depan dan belakang. Jadi audionya sendiri tuh udah kepisah teman-teman. Jadi kalau misalnya yang depan itu mau dengerin yang lain, yang belakang mau dengerin yang lain, itu bisa, itu aman. Nah, kalaupun misalnya mau mendengarkan musik yang sama, itu audionya bisa diatur, yang belakang itu berbeda tingkat suaranya gitu ya, kekerasan suaranya dengan yang bagian depan. Bisa juga dipakai untuk ini ya, kayaknya dipakai main PS juga bisa, karena ada tombol HDMI-nya di bagian sini gitu ya. Jadi dia ada tombol HDMI, kemudian ada colokan 12 volt juga yang kita bisa masukin laptop. Jadi kalau misalnya mau sambil kerja di sini, beneran kayak di hotel gitu ya, sambil jalan gitu kan, keluar kota, masih produktif, meeting bisa, lempar pakai HDMI ke layar di sini juga sepertinya bisa gitu ya. Jadi kalau mau pitching bahkan berdua sama klien di sini sama 2 bos tuh bisa langsung sambil tunjuk-tunjuk gitu ya. Oh, gokil sih, gokil banget. AC juga sama, bisa diatur lewat sini ya. Of course AC, tadi ya AC-nya dia udah 4 zone, jadi bagian belakang juga bisa diatur, kanan kirinya berbeda. Dan tetap disediakan tombol fisik juga, itu yang gue suka. Jadi tadi pengaturan kursi ada tombol fisiknya, AC juga ada tombol fisiknya di bagian atas ini gitu ya. Bisa diatur masing-masing kanan kiri, kayak gitu. Termasuk juga untuk lampu, tirai, kemudian juga moonroof-nya. Ini semua bisa diatur lewat HP maupun lewat tombol fisik gitu ya. Kayak contohnya di bagian sini. Nah, tirainya bisa ditutup otomatis gitu ya, lewat tombol fisik. Ataupun bisa lewat HP-nya. Jadi kalau misalnya di sini kita coba tutup ya, bagian curtain tirainya semua tutup, tertutup sampai belakang juga, kayak gitu. Terus kalau misalnya mau dibuka, dibuka semuanya. Termasuk juga bagian moonroof-nya itu bisa dibuka, mau dua-duanya ataupun salah satunya bisa gitu. Ini gue tutup dua-duanya, hanya lewat sini.
gitu. Keren. Dan ada hordengnya. Dan gordennya ini juga udah warna hitam. Gua suka banget, asli gitu ya. Kalau ruang udah jangan ditanya ya. Alphard ini punya kelegaan yang paling lega gitu dibandingin sama teman-temannya. Tadi gua udah bilang Alphardnya dia paling tinggi gitu ya. Jadi punya headroom yang sangat luas sekali. Tamatin dulu. Kemudian kanan kiri depan ini posisi mengemudi gua yang bagian depan itu ini masih luas banget. Sekarang gua udah ada di baris ketiganya. Dan karena mobil ini punya panjang yang 5 meter gitu ya, of course di bagian belakangnya luas gitu ya teman-teman. Wah, gua iri banget ya kalau pakai mobil 7-seater yang biasa gitu ya. Itu kan pasti bagian belakang tuh sangat sempit, bahkan untuk orang dewasa tuh nggak bisa. Tapi untuk Alphard tetap dibikin sangat nyaman gitu ya. Bisa dilihat nih, wah bagian headroomnya luas banget, legroomnya padahal tadi ini udah hampir paling belakang gitu ya. Udah posisi paling nyaman baris keduanya. Baris ketiganya tetap jauh banget gitu ya. Untuk yang tingginya lebih tinggi dari gua juga bisa gitu ya. Tinggi gua 170 meter. Tinggi banget ya, 170 cm. Nah, cuma memang untuk bagian jok depannya ini nih, ini dia kurang menopang aja sih. Ya, karena di bagian belakang ya, nanti nggak cukup gitu ya. Jadi, agak nganggang dikit gitu ya. Tapi udah full kulit juga sampai belakang. Jadi, udah sangat enak. Kemudian bagian belakangnya juga dia di sini udah bisa reclining gitu ya. Tuh, jadi bisa selonjoran. Jadi lebih lega lagi. Enak banget sih ini. Kemudian di bagian belakang sini juga ada cup holder gitu ya, bagian sini ada colokan juga di sini. Dan sampai ke bagian paling belakang, teman-teman. Itu colokannya udah Type C. Ya, jadi ini udah enak banget, udah modern banget gitu ya. Jadi udah bukan colokannya udah bukan yang lighter lagi atau USB, udah bener-bener yang terbaru. Di bagian atas juga di sini ke bagian kisi-kisi AC lagi. Dan ini yang gue suka, kisi-kisi AC-nya bagus banget gitu ya. Sama di sini ada kompartemen. Tadi agak nggak kelihatan. Sebenarnya di tengah ini ada tempat menaruh kacamata ini gitu ya. Jadi ada banyak tempat naruh kacamatanya. Kebagian lampu juga sampai belakang. Jadi ini sih mudik pakai ini kayaknya enak banget ya, perjalanan luar kota gitu ya teman-teman. Gokil ya, dia dari bagian eksteriornya udah stunning banget ya. Bagian dalamnya juga super mewah dan stunning abis. Terus yang gue suka banget lagi, karena dia pakai mesin hybrid Toyota. Toyota tuh udah bikin mesin hybrid tuh udah lama banget teman-teman. Dia tuh sangat irit. Bahkan tadi gue perjalanan menuju ke GBK ini cuman 1/20 loh BBM-nya. Artinya 1 liter untuk 20 km. Itu bahkan mobil gue yang bensin biasa gak pernah nyampe segitu gitu ya. Untuk ukuran mobil yang jauh lebih kecil gitu ya. Sedangkan ini ukurannya panjang, gede banget, nyaman banget. Jadi bahkan dipakai harian pun ini mobil segede ini dan sekencang ini gak boros. Itu stunning yang ketiga dari gue. Jadi first impression dari gue, jujur Alphard yang paling baru ini tuh bisa gue bilang perfect sih. Perfect banget. Dan untuk harga 1,7 M CBU gitu ya, dibikin langsung di Jepang, menurut gue masuk akal aja sih gitu. Gimana menurut kalian? Taruh kolom komentar.